izin share screen. Sudah terlihat, Dr. Basuki? Udah, bagus. Oke, siap. Jadi saya dapat tugas nih untuk bicara internal nutrisi, support for microbiota, gut brain axis. Jadi ini mungkin ini overview ya. Jadi artinya kita mau tahu seperti apa sih kira-kira ini ada hubungan apa sih antara saluran cerna dengan otak gitu ya. Ternyata dari dulu sudah erat hubungannya. Malah kalau kita dulu tuh stres, maka terjadi mortalitas dari usus kita. Ternyata itu berhubungan sekali. Jadi nanti nih saya banyak membuat memperkenalkan apa sih yang berbeda dari cara pandang kita tentang mikrobiota di usus. Terus bagaimana sih cara mempertahankan dulu. Terbetik dulu waktu kecil tuh orang tua suka bilang sama saya, banyak makan ikan supaya cerdas, pintar, memorinya bagus gitu. Ternyata setelah kita baca bahwa bukan hanya ikan, tetapi mikrobiotanya, terus fibernya itu bisa mempengaruhi memori. Nanti ceritanya apa kita bisa dengar di slide berikutnya. Jadi gut brain axis itu apa sih? Jadi hubungan antara chemical atau signal-signal di dari gastrointestinal terus ke sistem sistem atau sebaliknya. Ini biasanya sering dibicarakan tentang bagaimana mikrobiota tentang hubungannya. Terus kemudian ya ini kita lihat ya bahwa ini adalah potensial gut brain pathway hubungannya dengan short chain fatty acid. Short chain fatty acid itu adalah bukan sesuatu yang dicerna, tetapi adalah hasil dari fermentasi dari fiber, terus kemudian ada mikrobiota. Jadi ada beberapa pathway yang bisa dipakai pada short chain fatty acid itu. Di situ bisa jalur imun pathway, ada endocrine pathway, ada vagal pathway, ada hormonal pathway. Kita lihat di sini bahwa di sini memori, kita belajar, terus kemudian mood segala macam ya. Terus beberapa penelitian baru banyak bicara tentang butyrate atau butyrate itu bagian dari short chain fatty acid untuk bicara tentang glioma. Jadi tumor-tumor di otak itu banyak dipengaruhi oleh dengan butyrate. Butyrate itu adalah salah satu komponen dari short chain fatty acid ya. Jadi di sini dilihat bahwa produk dari mikrobiota atau setelah tadi dia ada fiber, terus kemudian ada fermentasi dari mikrobiota asal menghasilkan short chain fatty acid. Nah, short chain fatty acid ini nanti ternyata akan mempengaruhi dari ini penyakit-penyakit yang berhubungan dengan otak ya. Dia ada mood, terus kemudian ada stres. Nih jauh-jauhnya ada kelihatan di sini. Terus nanti kita juga akan membahas bahwa kita sering dengar istilah ada namanya prebiotik, probiotik, postbiotik ya, terus kemudian simbiotik, parabiotik ini sama postbiotik. Jadi ini istilah-istilah ini sering sekali disebutkan. Jadi kita kadang-kadang ada namanya probiotik. Nanti itu probiotik itu adalah kumannya yang harapannya adalah kita seperti kalau maaf nih menyebut merek, sebenarnya kita minum Yakult. Yakult itu ternyata probiotik karena kuman yang kita masukkan. Jadi kita mikrobiota yang kita tambahkan. Ada namanya prebiotik, itu nutrisinya. Nanti kita bahas di belakang ya. Terus kemudian ada postbiotik. Nah, postbiotik itu adalah produk dari hasil dari tadi mikrobiota dengan fermentasi menghasilkan short chain fatty acid. Nah, ini bagaimana fiber diet itu bisa menghasilkan tadi fermentasi, terus kemudian masuk ke pembuluh darah, terus kemudian nanti tersebar ke seluruh tubuh ya. Terus kemudian ke target-target organ ini banyak sekali nih short chain fatty acid ini bekerja di semua
Kalau kita searching di internet itu sekarang semua penyakit-penyakit degeneratif itu berhubungan dengan search fatty acid. Jadi kalau kita search yang paling banyak mempengaruhi adalah butyrate ya. Butyrate itu adalah salah satu dari search fatty acid. Nah, jadi itu mempengaruhi sampai osteoporosis, kemudian kejadian DM, hipertensi, semuanya itu sekarang ke arah sana. Sampai Alzheimer itu juga berpengaruh terhadap di sana. Jadi sebagian besar kalau fibernya bagus, mikrobiotanya sehat, maka akan menghasilkan succinic fatty acid yang bagus. Terus kemudian nanti jangan lupa nanti ada namanya mukus atau musin. Kalau musinnya bagus, musin itu tugasnya adalah jadi dia banyak glikoprotein di situ. Dia tugasnya adalah memberi makan kepada bakteri. Terus kemudian bakterinya diberi makan sehat sehingga dia bakteri komensalnya itu bisa akan memberikan kalau di patogen akan dia ada persaingan untuk ininya. Terus kemudian berikutnya, terus kemudian kita lihat bahwa ini yang tadi yang short fatty acid tadi adalah fermentasi dari ini ya karbohidrat dengan karbohidrat, terus bakteri dan fiber tadi itu menghasilkan ada asetat, ada propionat dan butyrate ya, butirat ini. Nah, ini adalah bagaimana gambaran fermentasi dari karbohidrat yang menghasilkan short chain fatty acid tadi. Nah, short chain fatty acid tadi itu yang banyak berpengaruh atau banyak memberikan stimulus terhadap perubahan-perubahan tadi. Terus kemudian, nah ini adalah bagaimana mikrobiota terus berhubungan dengan metabolisme atau neuroaktifnya yang bisa mempengaruhi terhadap sistem saraf pusat tadi ya. Jadi lactobacillus reuteri dengan oksitosinnya itu nervus vagus ya, vagal nerve itu menghasilkan regulasi neuronal plasticity ya. Jadi di sini kelihatan sekali ini neuronal plasticity, terus kemudian ini dengan GABA ya. Tapi yang banyak berperan nanti adalah ini tadi short chain fatty acid itu bisa menurunkan stress response, kemudian dia menurunkan terjadinya neuroinflamasi, jadi mengurangi atau mengendalikan neuroinflamasi. Ya. Jadi ini adalah bakteri-bakteri dan produknya atau jalurnya yang akan berhubungan dengan nervous system atau behavior atau perubahan perilaku. Nah, jadi tadi ini short chain fatty acid itu adalah tadi ya, jadi salah satu hubungan atau yang menghubungkan atau tadi hasil dari produk tadi yang menghasilkan gut-brain axis yang cross-talk tadi ya, jadi artinya berhubungan dengan otak dengan usus tadi ya. Terus kemudian ini berhubungan dengan imun tadi sudah diberikan tadi ya. Terus kemudian ini berhubungan dengan kognitif dan emosi emosional ya, jadi mood segala macam. Terus kemudian short chain fatty acid ini sebetulnya adalah hasil produk dari hasil produk dari fermentasi tadi ya. Terus kemudian, nah ini lagi dipikirkan bagaimana tentang short chain fatty acid tadi itu bisa merubah atau memberikan intervensi, kita akan bisa merubah penyakit-penyakit yang kira-kira berhubungan dengan tadi. Jadi sekarang bagaimana orang berpikir pemberian HFA, jadi langsung produk hasil dari fermentasi tadi, jadi nggak perlu lagi ada mikrobiota. Bagaimana kalau kita langsung berikan dengan tadi butyrate, terus kemudian yang lain-lain tadi itu kita berikan langsung. Jadi apa manfaatnya itu lagi dalam pengembangan. Kemudian ya jadi tadi sudah disinggung bahwa di mukosa kita itu menjadi ada dua, ada outer layer dan inner layer. Jadi outer layer itu dia lebih jadi seperti saya mengibaratkan seperti ada kita punya agar-agar terus ada fla di atasnya. Jadi outer layer itu seperti fla. Jadi dia mobile dan di situ banyak sekali glikoprotein. Jadi di situ adalah tugasnya memberi makan bakteri-bakteri yang komensal tadi. Dengan bakteri-bakteri memberikan makan bakteri komensal tadi, maka hasilnya akan fermentasi bagus, terus kemudian dia menghasilkan butyrate tadi. Butyrate tadi itu justru akan
memproduksi atau mensimulasi produksi dari sel goblet untuk menghasilkan mukus yang lebih banyak. Jadi makin sehat usus kita, akan makin sehat tubuh kita, maka outer layer-nya akan lebih tebal. Dengan outer layer lebih tebal tadi, kuman tidak bisa bersentuhan langsung dengan epitel. Jadi epitel itu tidak bersentuhan langsung dengan kuman. Tapi kalau kita pada kondisi-kondisi tertentu di mana mukus kita itu jelek, pada malnutrisi kronis, terus kemudian sakit lama, terus kan sepsis, atau kemudian tadi ada shock ya, pada di ICU pada shock, kemudian terjadi penipisan dari outer dan inner mucous layer tadi, dan outer inner mucous layer tadi itu dia terjadi penipisan, maka terjadi kontak langsung epitel dengan kuman. Nah, dengan kontak langsung epitel dengan kuman tadi akan mengakibatkan inflamasi yang terus-menerus. Jadi inflamasi yang terus-menerus akan lama-lama terjadi, tag junction-nya akan pecah atau rusak ya. Jadi terjadi translokasi bakteri. Nah, jadi kalau seandainya kita punya pasien di ICU, shock segala macam, terus kemudian tidak sehat, dia punya mukus, maka akan jadi penyakit yang lain, tapi nanti jatuh dalam sepsis karena ada translokasi bakteri. Salah satunya kegagalan dari Ted Johnson atau mukus layarnya menjadi menipis. Jadi mukus layarnya itu harusnya tebal ya. Jadi terus kemudian mukus layar tadi itu karena dia yang outer itu tadi, yang outer tuh lebih lebih encer, itu dia akan bakteri yang terjebak di situ akan selalu dia dibuang lewat kotoran. Tetapi kalau outer mukusnya lebih tipis, inner mukus layer itu lebih padat. Nah, sehingga kalau bakterinya dia masuk di inner mukus layer, dia tidak bisa bergerak atau susah didorong dengan peristaltik, sehingga dia lebih lama berkembang biak, terus kemudian memberikan inflamasi kepada epitel. Jadi konsepnya bahwa translokasi bakteri itu bukan hanya bakteri-bakteri patogen, tapi bakteri-bakteri yang komensal saja, tetapi dia bisa menginfiltrasi sampai di epitel, bisa terjadi masalah dengan tag junction-nya. Bakteri-bakteri yang patogen tadi itu bisa menimbulkan infeksi atau sepsis. Jadi kita bukan berpikir bahwa infeksi itu adalah bakteri-bakteri yang patogen, tetapi bakteri-bakteri komensal tadi bisa terjadi agresif kalau dia bersentuhan langsung kepada epitel sel. Nah, itu yang konsep bahwa tidak ada infeksi, tidak ada patogen, tetapi bisa terjadi sepsis karena translokasi bakteri tadi. Oke, ya. Jadi ini adalah tindakan-tindakan kita atau perilaku kita yang bisa mengakibatkan penyakit ya. Jadi kalau kita intake-nya kita penggunaan antibiotik yang berlebihan, terus kemudian proton pump inhibitor yang berlebihan tadi ya. Jadi proton pump inhibitor itu penggunaan jangka waktu yang lama juga berisiko. Kenapa? Asam lambung kita tuh fungsinya adalah untuk menyaring atau mematikan sebagian besar bakteri yang kita makan. Tetapi kalau kita berikan PPI terlalu lama, maka bakteri yang harus kita makan itu tidak ada yang asam lambungnya tidak banyak bekerja, sehingga banyak bakteri-bakteri yang harusnya bisa disaring di proksimal itu akan memberikan pertumbuhan overgrowth bakteri patogen di kolon, sehingga nantinya ini akan membuat masalah di belakangnya. Terus kemudian kita menggunakan fruktosa atau gula yang terlalu berlebihan, terus kemudian konsumsi protein yang terlalu berlebihan, artinya kita kurang serat, makan protein terlalu banyak ya. Jadi yang pada sayap kiri ini adalah perilaku-perilaku kita, di mana perilaku-perilaku kita ini akan menghasilkan produksi SOCPTC menurun, terus kemudian akhirnya akan terjadi inflamasi yang berlebihan sampai dengan penyakit-penyakit juga metabolik, ada insulin, ada kemudian ada kognitif juga akan terganggu. Kemudian kalau kita melakukan tindakan yang di sebelah kanan ini, kita lihat dengan pemberian kita probiotik ya, terus kemudian ada intake fiber yang cukup, maka akan meningkatkan semua adalah modulasi yang bagus ya. Jadi memang pengaruh dari ini pada skema ini adalah apa aja sih yang mempengaruhi dari flora normal di usus kita. Jadi banyak faktor. Jadi lokal
geografi. Jadi geografi kita di Banjarmasin mungkin berbeda dengan di Jakarta, di tempat atau di luar negeri itu juga berbeda. Terus kemudian kemudian pada saat kita waktu lahir secara spontan atau seksio itu berbeda, bahwa kalau kita lahir secara spontan itu bakterinya akan berbeda dengan kita pada saat seksio. Jadi kita waktu itu semua mempengaruhi stres, society, kemudian ada genetik itu juga mempengaruhi terhadap flora normal, artinya komposisi dari bakteri di usus kita. Antibiotik berlebihan, terus kemudian umur, stres juga mempengaruhi. Kemudian, nah ini tadi ini gambaran dari secara histopatologi bahwa tadi mukus tadi ada dua, yang bagian ini epithel cell, terus kemudian ada ini yang inner layer, ini yang outer layer ya. Jadi inner outer layer itu harusnya tebal, jadi bakteri tidak akan sampai menginfiltrasi ke epithel. Jadi kalau bakterinya ini melalui penipisan, maka bakteri akan menginfiltrasi ke epithel sehingga memberikan inflamasi yang terus-menerus. Kemudian dengan memberikan inflamasi yang terus-menerus ini nanti Ted Johnson-nya akan bisa bocor ya. Terus kemudian ini juga mempengaruhi sel gallbladder untuk memproduksi mukus. Jadi kesehatan dari mukosa usus tadi, dari musin tadi itu berpengaruh sekali terhadap kesehatan. Jadi 3 faktor, jadi hostnya sendiri, terus kemudian kumannya, terus diet, itu 3 faktor yang harus kita pikirkan, bahwa tidak cuma satu hal yang kita perbaiki, bahwa kita memberikan saran yang salah, bahwa kita ngasihkan probiotik yang berlebihan, kita artinya cuman makan Yakult terus, tapi kita tidak ada memberikan prebiotik juga tidak betul. Terus kemudian juga nutrisi-nutrisi yang tadi untuk memperkuat mukusnya supaya sehat juga tidak diberikan. Jadi vitamin-vitamin yang untuk mukosa adalah vitamin A, vitamin C, vitamin E itu kurang, maka juga tidak bagus. Jadi keseimbangan 3 hal tadi itu masih terjaga antara host, dengan host di sini bicaranya adalah mukos atau musin dari epithel cell, terus kemudian kuman yang komensal, terus kemudian fiber tadi. Nah, jadi ini tadi terlihat ya, jadi ini seperti sebetulnya gambaran lebih detail dari yang tadi, bahwa pada orang-orang yang sehat maka akan terjadi orkestra di situ, bahwa bakteri itu sebagai bagian dari tugasnya untuk menghasilkan tadi short chain fatty acid segala macam. Nah, sedangkan bakteri tadi juga perlu hidup dengan makanan, jadi glikoprotein yang dihasilkan oleh mukus tadi. Jadi saling tergantungan. Tapi kalau terjadi perubahan komponen tadi, itu akan terjadi proses terjadinya penyakit. Nah, ini contoh bakteri-bakteri, terus kemudian apa yang terjadi dengan mukus tadi ya. Jadi bakteri-bakteri yang bisa menghancurkan mukus, ada yang menstimulasi mukus. Jadi terus kemudian metabolitnya dari short chain fatty acid tadi adalah 2 yang berperan, yaitu butyrate dan asetat yang menstimulasi mukus. Jadi kalau mukusnya itu bagus, maka dia barrier pertahanannya bagus, maka tidak gampang terjadi infeksi atau translokasi bakteri. Oke, ini tadi sebenarnya sudah ringkasan tadi ya. Jadi ini saling berperan antara mukosa dengan mukus tadi ya, mukus layer tadi dengan mikrobiota ya. Jadi kalau mereka saling hidupnya ketergantungan, mikrobiota juga perlu hidup dengan adanya mukus, dengan makanan, terus kemudian dengan mikrobiota yang bagus tadi juga kita perlu untuk menghasilkan tadi short chain fatty acid untuk memproduksi mukus, jadi saling tergantungan. Jadi salah satu yang berkurang akan terjadi gangguan. Nah, jadi nah ini tadi overview tadi dengan physiobiotic action ya. Jadi stres, hipotalamus, terus kemudian glandular itu menghasilkan glicoprotein ya. Tapi kalau seandainya mukus tadi itu sehat, itu tidak akan terjadi kebocoran. Ini gambarnya bahwa ini yang namanya prebiotik. Physiobiotik itu adalah kumpulan dari jadi
Jadi ada probiotik, prebiotik, dan postbiotik dan simbiotik itu kumpulan semuanya namanya psikobiotik. Jadi ini untuk adalah hal-hal yang kira-kira bisa menghasilkan hal baik buat otak ya. Jadi artinya hal-hal yang tadi psikologinya, terus kemudian penyakit-penyakit di otak juga bisa berkurang dengan adanya tadi probiotik, ada fermented food, prebiotik ya. Jadi saya ulang lagi ya, namanya probiotik itu kumannya. Jadi kalau kita bilang probiotik berarti kita kuman, kalau kita Yakult gitu-gitu itu probiotik. Ada prebiotik, prebiotik itu kebanyakan orang bicaranya adalah herbal-herbal ini kan. Jadi herbal atau makanan-makanan yang nutrisinya. Nah, kalau postbiotik itu adalah hasil dari fermentasi tadi. Jadi kalau ada namanya simbiotik lagi, simbiotik itu adalah gabungan dari probiotik dan prebiotik. Jadi ada kumannya, ada nutrisinya. Jadi nutrisi tadi maksudnya fiber tadi itu namanya simbiotik. Jadi ada lagi namanya parabiotik. Nah, parabiotik adalah probiotik yang sudah mati. Jadi artinya kuman-kuman yang udah dilemahkan ya atau udah mati yang hasilnya produknya nanti bisa jadi dipakai gitu ya. Nah, nanti tadi kalau postbiotik itu adalah hasil fermentasi tadi. Jadi kita kadang-kadang agak rancu membicarakan tentang semuanya probiotik, prebiotik agak sedikit bingung ya. Jadi kadang-kadang kita jangan salah, belum probiotik itu adalah kumannya atau bakterinya yang kita mau kasihkan. Kemudian prebiotik itu adalah nutrisinya atau fibernya yang kita mau berikan. Nah, ini target kita nih, kalau kita mau memperbaiki mikrobiota itu target apa sih gitu ya? Maksudnya tapi ada yang untarget, ada yang target. Target itu langsung maksudnya langsung spesifik gitu ya. Jadi kalau kita tadi itu olahraga, individual nutrisi, sampai ada namanya fekal mikrobiota transplantasi. Nah, jadi transplantasi bukannya transplantasi ginjal, hepar, sekarang kita ada fekal mikrobiota transplantasi. Jadi pada mereka yang dicek bahwa mikrobiota yang tidak sehat itu dilakukan transplantasi feses, jadi melalui endoskopi langsung disemprotkan mikrobiota ke dalam ususnya. Dan beberapa penelitian pada pasien-pasien dengan kolitis itu mengalami perbaikan dengan transplantasi feses ya. Jadi fesesnya dari mikrobiota orang sehat itu dilihat, dicek, itu diberikan transplantasi. Jadi sampai ke sana. Jadi kita ada namanya, ini adalah yang tidak target, artinya secara umum ya. Ada yang target langsung kita spesifik apa yang kita mau berikan ya. Jadi tadi itu ada sekarang ada beberapa sediaan tentang Butrid, langsung kapsul Butrid. Jadi langsung dimakan, harapannya bisa sampai di usus langsung jadi. Nah, itu yang secara spesifik ya. Artinya target. Nah, ini yang tidak, yang spesifik adalah bagaimana olahraga, makan yang cukup ya. Terus kemudian ada namanya tadi memberikan postbiotik, ada simbiotik, ada probiotik ya, dan prebiotik. Nah, tadi juga beberapa pasien-pasien dengan ditambah bawah di situ kita diberikan dengan transplantasi feses. Nanti sampai ke sana ternyata feses pun bisa diberikan kepada orang ya. Jadi dulu feses kita buang-buang, sekarang mungkin kalau feses sehat bisa dijual nanti ke depan ini ya. Jadi kalau feses orang sehat, jadi orang sehat bisa jualan feses nih kalau fesesnya bagus. Jadi, nah ini adalah makanan-makanan yang kira-kira nih yang bisa membuat makan tadi fiber yang bisa meningkatkan produksi short chain fatty acid ya. Jadi nanti bisa dilihat. Jadi kebanyakan ada yogurt. Ini kebetulan kalau yogurt, susu ini keju. Ini pas kesukaan saya nih. Jadi kan cocok aja nih kan gitu ya. Jadi biar sehat gitu ya. Nah ini makan makanan yang bisa memicu terjadi produksi short chain fatty acid pada bakteri. Ya. Terus kemudian ini tadi Dr. Andi Tobing juga sudah bicara tentang EPA itu ya. Jadi omega, ternyata juga omega 3 ini bisa meningkatkan produksi butirat dan kemudian menyehatkan daripada mikrobiota usus ya. Jadi cocok aja tadi Dr. Abing tadi bicara EPA, bicara omega 3, ternyata juga itu juga mungkin membantunya di sini bahwa mikrobiotanya yang bagus menghasilkan short chain fatty acid-nya. Nah, jadi cocok tadi Dr. Abing juga bicara EPA, saya juga ternyata EPA berguna juga untuk di mikrobiota di usus ya. Terus kemudian, nah ini adalah vitamin-vitamin yang bisa meningkatkan atau menstimulasi produksi mukus ya. Jadi
apa namanya, fiber, vitamin A, vitamin C, vitamin E, ya itu juga ada vitamin B, itu juga membantu. Jadi dengan pemberian vitamin itu akan meningkatkan mukus tadi. Dengan mukus yang baik akan terjadi kumannya akan sehat di situ. Kemudian, nah ini sedikit saya kira-kira COVID ini loh. Kalau COVID ini tuh ya mungkin nanti minta masukan dari Dokter Basuki yang sering menangani COVID juga. Jadi ternyata kalau beberapa penelitian ini pada COVID itu terjadi perubahan mikrobiota. Jadi ini eh, jadi disimbiosis pada mikrobiota di pencernaannya. Jadi sekarang sudah mulai dipikirkan bahwa ini terapi intervensi untuk diet probiotik dan pada mikrobiota nih di bawah dari disebutkan ini beberapa mencoba membuat penelitian, artinya bagaimana kalau kita di pasien-pasien COVID itu kita berikan juga, atau intervensinya bagaimana mikrobiotanya itu dibikin sehat ya, karena juga eh, kalau kita lihat itu kan mukusnya bermasalah segala macam, bagaimana mukusnya kita juga dibikin oke, dibikin bagus ya. Jadi ini coba kita apa namanya, coba kita lihat bahwa ini lagi artinya ini ongoing ya. Jadi artinya banyak penelitian-penelitian lagi coba dilakukan tentang, karena COVID ini baru, mereka coba melihat bahwa intervensinya pada diet dan probiotik untuk mengatasi disimbiosis dari mikrobiota tadi atau gangguan keseimbangan mikrobiota pada saluran cerna tadi. Kemudian, nah ini dari supportan, ini titipan dari sponsor ya. Memang kalau ada EPA-nya, ada kandungan ininya lengkap ya. Jadi nanti mungkin dari ada sesi video atau sesi dari ininya bahwa ini cukup membantu mensupport untuk buffer yang ada. Oke, nah ini si Hippocrates sudah bilang bahwa all disease begin the gut. Jadi makanya saya ngambil dari digestif karena semua penyakit dari perut. Jadi semua nanti akhirnya dari perut nih ujung-ujungnya gitu. Jadi, nah ini sudah Hippocrates sudah bilang bahwa all disease begin the gut. Jadi ya tidak salah kalau kita kembali ke perut, menyehatkan perut, bagaimana mikrobiota bisa lebih sehat. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Dr. Basuki. Saya kembalikan Dr. Basuki. Terima kasih Dr. Basuki.